Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mustami'iyal kiram, ahbabana fillah, duyufana al-a'izzah. Pada pertemuan di sore hari yang penuh dengan barakat ini, kita akan membincangkan salah satu daripada tajuk yang memang sepatutnya untuk diangkat dan memang sepatutnya untuk kita bicarakan, itu tentang ilmu ulama dan politik. Pada saat kita menyebut nama ulama, tentu mesti kita akan kaitkan dengan ayat-ayat yang diturunkan tentang ulama dan juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai mereka. Kita mendengar firman Allah yang berbunyi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan juga dengan ayat yang berbunyi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dua ayat yang telah kita bacakan tadi itu sudah pernah kita ulas pada pertemuan kita yang telah lalu. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para alim ulama. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jadi yang mengundang pertanyaan kita, bagaimana pertanyaan seperti itu bunyinya? Hal yastawi, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan yang lain? Padahal profesi umat itu bermacam-macam. Ulama, duat, pedagang, koprat, ahli politik, dan juga dengan profesi-profesi yang seumpamanya. Tapi justru yang jadi pertanyaan Al-Quran, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini memang sepatutnya mengundang pertanyaan daripada kita. Sebelum kita menjawab, kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama itu adalah pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul. Wal anbiya, sambungan hadis, dan para nabi-nabi dan rasul tidak mewariskan dirham dan dinar, tidak mewariskan duit dan harta, wa innama warasul ilma. Yang mereka wariskan kepada ulama tadi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada satu kehormatan dan juga tidak ada satu kemuliaan kedudukan yang Allah bagikan kepada sesiapa saja semulia kedudukan yang Allah bagikan kepada para alim ulama. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Apakah sama dengan nih politiknya, nih budayanya, nih ekonominya, nih kekayaannya, ini jabatannya? Ternyata tidak. Ulama pada posisi yang paling tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, pertanyaan yang kita tanyakan, bagaimana dengan mereka layak untuk menjadi pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul? Sebagaimana hadis ulama warasatul anbiya. Dan Nabi kita jelaskan supaya jangan sampai nanti ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Yang diwariskan oleh para nabi-nabi itu adalah ketamadunan sebuah negara, atau politik, atau ekonomi, atau juga budaya, sosial, hiburan, sukan. Supaya jangan sampai ada penyalah tafsiran yang seperti itu, maka dengan baginda tidak hanya setakat mengatakan ulama sebagai pewaris pada para nabi-nabi dan rasul, tapi juga Nabi kita katakan, innahum lam yuwarrisu. Para nabi-nabi tidak mewariskan harta benda, duit dan kekayaan. Wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu, dakwah,
ma'rifah, taqwa. Barang siapa mendapatkannya, man akhadahu faqad akhadha bihaddzin wafir, berarti dia telah mendapatkan habuan yang sempurna atau habuan yang terbanyak. Selanjutnya, kalau kita ingin hubung kaitkan, ulama tadi itu diberikan julukan sebagai ulama karena apa? Sehingga layak mereka dikatakan sebagai seorang alim, dan juga dengan kumpulannya, kumpulan para alim ulama. Ulama itu istiqah, pengambilan bahasanya daripada ilmu, dikenakan karena ilmu. Itulah tugas dan bidang mereka. Jadi pada saat kedudukan yang tinggi, martabat yang mulia sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul itu tersalahgunakan atau dialihkan, tujukan kepada perkara-perkara yang sebaliknya, itu pada hakikatnya menurunkan martabat, wibawa, pengaruh dan kedudukan ulama itu sendiri. Budayanya, ekonominya, pentadbirannya, politiknya, kehidupannya, semuanya itu berada di bawah ilmu. Dengan firman Allah yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Terlebih dahulu i'lam. Dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh kita untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Allah Jalla wa Ala. Berarti peranan daripada ilmu, sebagaimana yang Nabi kita sebutkan, ilmu dan iman. Nabi kita kata, Allah bagikan dunia, kekayaan, jawatan, kedudukan, apa saja kepada orang-orang yang Allah cintai, dan juga kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Tapi Allah tak bagikan ilmu dan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai sahaja. Oke, ini untuk kedudukan ulama dengan ilmu. Kita berpindah kepada kedudukan al-ulama warasatul anbiya. Apa tugas para nabi-nabi dan rasul? Yang pada saat Nabi kita dibangkit secara khusus, keadaan umat seperti apa? Bahasa kita disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah dengan akidahnya, jahiliyah dengan pemikirannya, jahiliyah dengan ekonominya, jahiliyah dengan politiknya, jahiliyah dengan semuanya dalam keadaan kegelapan. Tak ada panduan yang membimbing, dan juga tidak ada bimbingan yang memandu kehidupan masyarakat pada saat itu. Dalam waktu yang sama, pada masa itu ada Kisra, ada Kaisar, kerajaan Parsi, kerajaan Romawi, ada Habasyah, itu dengan Raja Habasyi atau dengan Raja Habasyah. Ada juga Muqawqis di Mesir, itu yang berkuasa di Iskandaria. Ada Farainah, Fir'aun. Jadi mungkin saja dengan Allah Jalla wa'ala utus baginda Nabi sebagai Nabi dan Raja untuk mengatur dunia dengan politiknya. Tapi ternyata tidak. Allah utus baginda sebagai Nabi liyakuna nabiyan abda, liyakuna da'iyan ilallahi wa sirajan munira, menjadi seorang da'i. Allah tidak utus bagi Nabi untuk jadi sebagai ahli politik, sebab politik itu di bawah dakwah dan juga di bawah ilmu. Keadaan sangat-sangat memerlukan supaya dapat menyaingi kerajaannya Fir'aun, sebab tiap yang berkuasa di Mesir disebut Fir'aun. Iskandaria, raja pada waktu itu adalah Muqawqis. Kisra, Kaisar, dan juga dengan raja-raja dunia yang ada pada saat itu, untuk menundukkan dunia, politik dunia, pemerintahan dunia, raja-raja dunia, patut kalau dengan baginda dibagi sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam dunia politik, atau sebagai raja atau sultan. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya da'iyan ilallah, sebagai seorang da'i, sebagai seorang murabi, sebagai seorang alim. Kenapa? Sebab kedudukan para nabi-nabi dan rasul dan juga pewaris-pewaris mereka sebagai warasatul anbiya, sebagai seorang da'i, sebagai seorang alim itu jauh lebih tinggi daripada martabat-martabat yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu secara pasti siapa yang memberikan teguran kepada Zahir Bebras
yang pada saat sebagian daripada ulama telah bersetuju kepada Zaid bin Bras untuk membuat keputusan memungut pajak atau harta rakyat untuk keperluan negara, yang mengatakan tidak dengan keinginan Zaid bin Bras, ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang komplain dengan pemerintahan Al-Ubaidiyyin atau Daulatul Mamalik. Mesir pernah diperintah oleh beberapa orang hamba sahaya. Jadi kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, pemerintahan daripada hamba-hamba saya itu tidak sah, sebab mereka masih hamba sahaya. Untuk supaya pemerintahan mereka itu betul, supaya sah pemerintahannya, dan supaya sah pelantikan para qadhi dan juga dengan jabatan-jabatan yang setelahnya atau yang di bawahnya, maka dengan pemerintahan kita atau dengan menteri-menteri yang terbabit, kabinet dengan perdana menteri dan juga dengan khalifahnya itu dilelong terlebih dahulu. Siapa yang mengatakan dilelong? Sehingga setelahnya beliau mendapatkan julukan sebagai Sultanul Ulama, Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Itu peranan ulama kepada ahli politik, mengatur, membimbing, memberikan panduan, memberikan arahan, memberikan nasihat. Kenapa? Karena posisi yang Allah bagikan kepada ulama tadi itu bukan kedudukan yang tercampur baur dengan kehidupan yang tidak keru-karuan. Terserah mau disebut apa saja. Jadi saya samakan saja dunia politik, dunia ekonomi, dunia budaya, dunia olahraga dan hiburan misalnya. Jadi terbaur di situ semua kumpulan masyarakat yang untuk mendapatkannya melalui risuah ramai, yang terbabi daripada kumpulan yang tidak keru-keruan ramai, yang terlibat daripada kumpulan fasik yang pernah terlibat dengan perkara-perkara mungkar pun juga ada. Jadi Allah tak nak memposisikan ulama dalam kumpulan tadi itu. Allah inginkan posisi ulama yang akan memberikan nasihat kepada mereka-mereka semuanya. Makanya itu julukan yang diberikan kepada ulama bukan warasatul muluk, warasatul salatin, warasatul ru'asa, pewaris para pemimpin, pewaris para khulafa, pewaris para pemimpin-pemimpin negara, tidak, pewaris para nabi-nabi dan rasul. Itu julukan yang diberikan kepada mereka, yang sehingga ini pembicaraan yang kita bicarakan tidak boleh diambil sekeras-sekeras. Ya, ingin mengamati pembicaraan yang kita bicarakan harus ikuti daripada permulaan pembicaraan kita supaya tuntas. Kalau ambil sekeras-keras saja nanti masalah dan problem betul. Jadi kesimpulan yang kita simpulkan, pertama, karena mereka menjadi sebagai pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul, baginda Nabi dipilih, disuruh memilih antara dua jabatan, antakuna nabiyan malika au nabiyan abda. Apakah ingin menjadi nabi dan raja yang berkuasa? Dan itu memang diperlukan, sebab tidak akan bangkit negara sebagaimana pengamatan kita sekarang kalau tanpa pemerintahan yang betul. Tapi ternyata baginda disuruh memilih, disarankan oleh malaikat Jibril untuk menjadi nabiyan abda, menjadi nabi dan sebagai hamba. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabiyan abda, bukan nabiyan malika ataupun juga nabiyan raisa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalam satu rangkaian hadis Nabi kita katakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama daripada umatku itu sama dengan para nabi-nabi daripada Bani Israel. Tetap peranan daripada para ulama yang akan melanjutkan kembali dengan peranan para nabi-nabi dan rasul, yang mengatakan tidak, yang mengatakan ini, yang mengatakan itu, yang memberikan panduan, bimbingan, nasihat kepada lapisan masyarakat daripada pemimpin yang tertinggi sampai kepada manusia jelata yang paling di bawah. Maka pada saat dengan kita sudah kehilangan figur yang pada saat ulama yang mengambil alih tugas daripada para ru'asa, sehingga dengan ulama yang mendapatkan kedudukan dan jawatan yang mulia yang telah kita sebutkan tadi, dan akan kita tambahkan lagi dengan beberapa hadis yang berkenaan dengan kedudukan daripada ulama. Itu berarti daripada kedudukan yang tinggi turun, inhitat, turun kepada martabat yang di bawah.
Kita beri sejenak. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.